Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Lulu Farida dan teman-teman biar tambah akrab bisa panggil aku dengan sebutan Kak Lulu. Gimana, setuju bukan? Di video kali ini Kak Lulu akan membahas tentang tanda baca. Wah, Kak Lulu, tanda baca itu kan banyak. Tidak, Kak Lulu hanya membahas tanda baca beberapa poin saja. Untuk itu simak video ini sampai habis ya. Nah, tanda baca itu kan banyak nih. Yang familiar itu seperti titik, koma, tanda strip, tanda garis miring, tanda seru, tanda tanya. Nah, pertanyaan yang sering muncul ialah tanda titik koma. Seperti apa titik koma itu? Apa perbedaannya dengan titik dua? Nah, untuk itu kita akan mempelajari bersama ya. Untuk membahas titik koma, kita pelajari titik, apa artinya titik dan apa artinya koma terlebih dahulu. Kait dengan tanda titik. Tanda titik ialah tanda di mana kita harus berhenti ketika kita membaca. Titik tersebut memiliki fungsi bahwa kalimat tersebut sudah memenuhi syarat. Ibaratkan dalam sebuah perjalanan nih, kita bertemu dengan yang namanya titik, maka kita harus berhenti untuk istirahat. Nah, terkait dengan tanda koma ialah berfungsi sebagai pemisah antara yang kalimat panjang dengan kalimat yang hanya penyebutan saja. Ibaratkan dalam perjalanan kita hanya tarik nafas ketika bertemu dengan titik. Langsung ke contoh saja ya. Contohnya nih dalam titik, ayah pergi ke sawah, titik. Ibu membeli sayuran, titik. Adik berhenti menangis sejak umur 3 tahun, titik. Yang terdapat komanya ya. 1. Adik membeli buku, koma, pensil, koma, penghapus, koma, penggaris, koma. Nah, jadi kita sudah tahu kan perbedaannya di mana kalimat yang terdapat titik dan di mana kalimat yang menggunakan koma. Sudah paham bukan? Kait dengan tanda titik koma. Titik koma itu bisa kita artikan sebagai kata tetapi, dan, padahal, bahkan. Dan selebih dari kata itu tidak boleh kita artikan titik koma. Langsung kita contoh saja ya. Contoh, pencuri masuk, titik koma, adik sedang makan. Kata tersebut tidak bisa kita artikan pencuri itu masuk ketika adik sedang makan. Tidak bisa karena kata ketika itu tidak termasuk dalam kalimat ganti titik koma. Yang betul itu seperti apa? Pencuri itu masuk dan adik makan, dan adik sedang makan. Gitu. Contoh lain nih, dia cantik, titik koma, jarang mandi. Titik koma itu kita bisa artikan tetapi. Jadi, dia cantik tetapi jarang mandi. Nah, selanjutnya Kak Lulu akan membahas tentang tanda seru. Bagaimana penulisan tanda seru yang benar itu, Kak Lulu? Nah, penulisan tanda seru yang benar itu ialah menempel pada kalimat terakhir atau kata terakhir. Gimana? Masih bingung? Nah, contoh ya. Ambilkan buku di atas meja. Kata meja kan terakhirnya huruf A. Huruf A tersebut ditempelkan dengan tanda seru. Dan perlu diingat lagi ya, setelah tanda seru tidak usah diberi titik. Karena tanda seru tersebut termasuk titik. Gimana? Paham kan? Paham? Selanjutnya, bagaimana sih Kak dengan tanda tanya? Tanda tanya tersebut itu sama dengan tanda seru. Sekarang kakak bukan menyebut kalimat atau kata terakhir ya, tetapi huruf terakhir saja biar adik-adik atau teman-teman sekalian paham. Bagaimana penulisannya yang benar? Nah, langsung ke contoh ya.
tanda tanya, kemana kamu akan pergi? Kata pergi huruf terakhirnya kan i. Tanda tanya tersebut menempel pada huruf i. Dan di belakang tanda tanya juga tidak usah titik, karena kenapa? Alasannya sama seperti tanda perintah atau tanda seru. Karena tanda tanya tersebut di belakang sudah ada, di bawahnya sudah ada titik. Jadi untuk titik terakhirnya di belakang tanda tanya itu tidak perlu ada titik. Tanda baca itu sendiri memiliki fungsi sebagai menjelaskan maksud dari tulisan tersebut. Maksud ekspresi dari tulisan tersebut, apakah itu kalimat tersebut, apakah kalimat tersebut tanda tanya atau kalimat tersebut tanda perintah. Misal nih, pergi, pergi, kalimat pergi, ada tanda seru di bawahnya, berarti itu perintah, perintah kita untuk pergi. Berbeda dengan kalimat pergi ada tanda tanya, maka bacanya kita itu juga beda. Pergi, pergi, tanda seru, pergi, beda kan? Nah, itu fungsinya tanda baca. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja penjelasan dari Kak Lulu. Sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.